Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah, merebut ilmu yang manfaat, silaturrahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrikah, lalu bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimudin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Hidup di dunia hanya
sementara, rayuannya membikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal penyesalan tiada tara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Bapak Ibu, seperti biasanya ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama telah mendapatkan limpahan rahmat berupa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita bisa hadir di Masjid Mukimuddin pagi ini. Kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu hak ubudiyah, ibadah mahdhah, salat fardu subuh dan ibadah sunat, serta kegiatan rutin pengajian atau kuliah subuh. Mudah-mudahan niat kita semua ini dibarengi, diiringi rahmat, barokah dan ridhonya Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim abarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bil iktisar langsung ngaji pelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi nomor kajian 160 atau pasal ke 160. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif asy-Syaikh al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baroza. Kullu kalamin, setiap ucapan, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita ini, ya beruzu alaihi kiswatul qalbi, itu pasti membawa corak bentuk di dalam hati. Allazi minhu baroza, dan yang keluar itu sesuai dengan apa yang ada, yaitu di tempat keluarnya. Jadi ini nanti ngajinya bahas masalah isi hati keluar menjadi ucapan. Ada beberapa pensarah hikam memberi istilah begini. Saya temukan ucapan atau lesan kita ini merupakan penerjemah hati. Namanya penerjemah berarti sesuai dengan apa yang ada. Ada yang mengatakan bahwa lesan itu adalah juru bahasa hati. Ada yang mengatakan lagi bahwa kalimat yang keluar dari lesan itu merupakan bentuk dari makna yang ada di dalam hati. Jadi seperti ada hubungan sekali, dan memang ada hubungan. Hati dan lesan itu selalu berkaitan. Kalau di dalam hati kita ini yaitu terhimpun masalah-masalah yang jelek, maka ketika dikeluarkan lesannya menjadi jelek. Terus ngeten iki wis umum. Wong iku lho ngomong cek gak enak, berarti isine atine elek. Tapi meskipun ngoten nggih jenengan nek wis ketemu wong gak oleh dong. Panjene lambemu kaya atimu. Mboten asal nggih. Sengaja hikam iku pokoke ngeten lho. Belajar kan 3 ya. Dulu tak elingno balik-balik. Dek supaya ngerti tujuan. Wong lunga karo tujuan ya kesasar. Nomor 1 ngaji kitab hikam itu yaitu menguatkan keyakinan atau menguatkan iman. Iman itu sifatnya fluktuatif, pasang surut. Al-imanu yaziduhu wa yanqus. Iman itu pasang surut. Yazidu fi taatillah wa yanqus fil isyan. Naiknya iman itu karena taat. Jadi jenengan iki misale rajin sholat jamaah subuh, rajin melok pengajian, pokoknya atine ikhlas nih. Ngeten imannya sedang pasang, naik terus. Males ibadah, males ngaji niku imannya surut, menurun terus.
Nah ini kalau dibiarkan nanti bisa tidak menjadi turun, bisa menjadi hilang. Makanya merawat apa sih di dunia ini yang paling sulit? Merawat keyakinan, merawat isinya hati. Nah karena itu ngaji hikam ini nomor 1 tujuannya menguatkan keyakinan atau menegakkan iman. Yang nomor 2 menjernihkan hati. Lah niki sekarang ini hati kita itu kadangkala kotor atau bermasalah gitu aja lah. Sebab apa? Banyak. Ya. Nah, yang nomor 3 membiasakan berpikir positif. Husnudzon. Husnudzon itu ada 2. Ada pertama husnudzon husnudzon yaitu bil khaliq. Tadi husnudzon kepada Allah. Yang kedua husnudzon bi khalqillah. Husnudzon kepada makhluknya Allah. Makanya jenengan nuwun sewu masih ketemu wong elek ngono ya gak usah dilokno elek. Kita kan tidak tahu sapa ro bakal nek Allah diwali. Wong ku dadi apik, awak dhewe dadi elek. Ya mudah-mudahan tidak jadi jelek gitu ya. Mari coba kita baca ulang supaya nanti muatan maksudnya setelah ngaji pada yaitu pasal 160. Semoga hati kita ini hati yang bersih baik, lesan kita keluar muncul lesan yang baik. Pun jenis belajar ya kekurangannya pelan-pelan yaitu dikurangi. Ada orang berkata, nah ini narasinya begitu. Mengapa hati orang-orang zaman sekarang ini tidak mudah bisa khusyuk ketika sholat? Nah, ini narasi satu ungkapan yang harus kita resapi. Dan mata pun tidak bisa gampang meneteskan air mata. Ini salah satu dialog antara seorang jamaah dengan gurunya gitu aja lah. Atau murid dengan ustadznya. Mengapa hati orang-orang zaman sekarang ini tidak mudah untuk bisa khusyuk dan matanya tidak mudah untuk bisa meneteskan air mata? Padahal ada peristiwa itu di dalam satu hadis yang diceritakan. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah kumpul jamaah atau sahabat-sahabatnya ya. Lalu Kanjeng Nabi itu bilang begini. Lunakkanlah hatimu. Lunakkanlah hatimu. Lho ngono iku lho. Wong sak majelis misalnya kita sak masjid mukim-mukim semuanya itu beri bismillah. Ada orang satu tidak bisa beri bismillah. Tadi lah sing ngomong Kanjeng Nabi ini kan utusannya Allah. Ucapanku nembus nang ati. Sakmono akene wong padha meneteskan air mata atau yaitu di matanya berbis air. Ada orang satu yang tidak mengeluarkan air mata. Akhirnya dari urutan hajinya agak panjang. Sebabnya apa? Orang ini kok menjadi sulit ngerembesno luh atau air mata. Jawabannya qaswatul qalb. Hatinya keras. Atine atos. Makanya sami enten wong tua iku nuturi anak iku gampang, anak iku ya iku krasa. Tapi ono sing dituturi malah nantang. Enten nang ngoten niku. Saiki sampe dadi wong tua ditantang anak ngono ya apa? Ayo cilik digedhekno, gedhe dadi musuh. Lho pancen di Quran itu anak itu macamnya ada 4. Ya ngaji hikam ini refleksi, mudah-mudahan anak kita ini masuk yang baik-baik. Amin Allahumma. Jadi anak itu ada yang menjadi fitnah, coba. Dadi isine ku nyoba terus.
Lepas satu nyoba maneh, Masya Allah. Makanya nggih, hiburan hidup itu tidak mesti berupa materi. Wong soge tapi anake nakal. Ngoten niku seneng napa mboten? Wong kene iki bingung teges jawab. Wong soge tapi anake nakal, ngoten niku seneng apa susah? Susah. Lah wis gak soge anake nakal, ngoten ya napa? Makane donga niku lak enten donga rumah tangga sakinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Saterusé ayat. Dadi nomor 1 ku enten anak iki jero fitnatun. Dadi fitnah. Ya gak nyusahno keluarga, nyusahno masyarakat. Sampai lu ngomong dadi kebablasan. Nek ana arek elek iku lho masyarakat ngomong iku dadi welek. Padahal ngaji ki saking pegel hati niku putrane sinten nggih kok ngoten niku halus ya. Halus niku. Lah nek kadung masyarakat pegel atine wis munggokno wis gak kuat munine napa? Muni apa? Ya ku mun lho ndoke sapa iku? Anak disebut niku kan termasuk gambaran saking eleke. Nomor loro, luwih nemen maneh niki ngene Quran niku. Boten fitnatun tapi aduun dadi musuh. Masyaallah ngene iku sing makane kula enggak ada guru, salah satu guru saya iku ngomong ngeten, tak eling-eling. Wong rumah tangga iku nek duwe anak gak soleh utawa gak solihah, enak gak duwe anak ae. Sampe ngono ngomong niki. Niki nasihatnya ahli hikmah iki. Wong atine bening. Padahal wong rumah tangga itu salah satu di antara tujuannya adalah regenerasi. Ingin yaitu menurunkan keturunan. Tapi bagi orang yang hatinya bening, rumah tangga duwe anak kok anake gak soleh, anake gak solihah, enak gak duwe ae, gak duwe anak maksudnya. Kenapa begitu? Karena nanti akan ketemu ini. Yaitu aduun, anak jadi musuhnya orang tua. Makanya ono anak niku dituturi malah tambah. Ada saiki kata iku wong tua gak wani ambek anake iku. Apa ngelingno wedi? Lah bapak cuwili anake gowedhe. Enten ngoten lho? Ya Allah, sing nemene boten jeneng wis tambah aku dikaplek nglondong aku. Arek saiki ku menang fisike kalah jeroane kecuali dididik agama mulai cilik mantep. Nggih, nomor 3 anak niku enten. Nek Quran niku hitungan niku disebut qurratun, menjadi hiburan. Makanya duwe anak iku seneng sampai usaha sing rumah tangga wis tahun-tahunan kanggo anak kepingin duwe soalnya dadi qurratu ayun. Lah sing nomor 4 anak itu disebut aset, kekayaan. Kane ente Quran iku al malu wal banuna zinatun. Piro-piro donya lan anak keturunan iku dadi perhiasan donya. Makane nek ana wong ku duwe anak iku ya selain menjadi hiburan keluarga, menjadi aset. Kadang kalau ana wong ngomong ku ya keliru pisan. Mueman rek wong suwoge mati, gak duwe anak pisan. Donyane ngono keduwe sapa ngono. Enten ngomong ngene iki? Wong sing ngomong kepingin digawe. Lah wong namanya agama ada aturannya ya akan menjadi miliknya ahli waris. Ahli waris kan tidak mesti anak ya. Bisa jadi dulur, bisa jadi macam-macam ilmu faraid itu. Jadi 4. Nah, saya kembali. Nah, di dalam
Sarah Hikam sebagian pesara menyebut begini. Mengapa hatinya orang sekarang itu tidak mudah khusyuk? Khusyuk dimaknai banyak ya, termasuk fokus. Dan mata pun tidak gampang mencucurkan air mata. Tadi Nabi Muhammad pernah mengatakan, lunakkanlah hatimu. Semuanya kok nangis dari milik kecuali wong situ gak bisa nangis. Ternyata wong situ niki akhirnya oleh Nabi Rasulullah itu di ijamah. Ijamah itu dodoi dicekel. Kata sisa sekarang itu ruqyah. Keluarlah hai makhluk terlaknat. Ternyata di dalam hati orang ini ada iblis. Ada setan yang menguasai. Lalu Kanjeng Nabi menyanyikan hadis di antaranya. Kenapa orang itu menjadi hatinya keras? Karena yaitu lupa mati. Pertama enggak begitu, karena banyak dosa. Kenapa orang itu bisa dosanya tambah wakil? Karena lupa mati, nisyanul maut. Kenapa orang itu kok menjadi lupa mati? Jawabannya sekarang ini menjadi tren budaya. Namanya hubbud dunya. Terlalu menyintai dunia. Bahasa agak sedikit elegan itu namanya materialistis. Urip mengukur hidup mulia itu karena harta. Nah, saya kok memberi selingan supaya jenengan kerasa. Orang itu hidup di dunia di mana saja, di satu perumahan kata panjenengan ngeten atau di perkampungan biasa. Ada perasaan mulia itu karena sebab 4 perkara. Apa 4 itu? Nah, biasanya sing suwering di sindir-sindir ini. Nomor 1, ada orang itu merasa mulia karena memiliki harta berlimpah-limpah. Ada? Nek donyane akeh, rumangsa uripe mul. Survei membuktikan. Betulkah orang yang kaya raya itu hidupnya pasti mulia? Sampai tingali berita-berita nang gone TV. Ada uang duit wake, umai mewah saiki gak dinggoni, pindah ruangan kecil. Apa? Dibui. Harta tidak mengantarkan mulia, bustu malah hina. Nah, wis iki wong duwe anggapan bahwa kemuliaan hidup karena kaya ini sudah terbantah. Tapi sampeyan yojo dadi wong dilimpahi rahmat, rezekine gampang gak gelem. Sebab ajaran Islam ini keseimbangan. Ada yang justru dengan sebab kaya, maka ia bisa menjalankan yaitu beberapa jenis ibadah dengan lewat hartaku. Infak, sedekah, zakat, bahkan haji ini kan termasuk karena faktor itu. Yang nomor 2, ada orang itu punya perasaan hidup mulia karena yaitu punya jabatan dan pengaruh. Ini sudah umum diterangkan ya. Yang merasa jabatannya tinggi, pengaruhnya besar, merasa mulia. Paham nggak ini? Makanya nek wis mlebu masjid, wis pensiun, jenderal ambek kopral, profesor ambek mahasiswa padha nek majeng ngene wis gak kato apa-apa beles. Ya katoke wong sing taat ambek gak taat. Kemuliaan karena jabatan itu terbantah. Karena orang punya kedudukan pasti ada akhirnya. Makanya jangan imut. Nek ana acara sertijab, serah terima, sing mulia hilang, kursinya digantikan. Bahkan bukan hanya kursi, rumah dinasnya sudah ganti orang.
Kula ini gak ada cerita jamaah kula, tapi gak tapi seneng ngaji ini. Senengane takon lewat WA. Jadi kula gitu wakoni di WA terus. Yai, kalau begini bagaimana itu? Darku kok jok takon, melok oh? Ngoten gak gelem gumul ngene-ngene iki. Saat itu masih dinas. Jawabannya kata dari ngeten-ngeten ini tidak efektif, gak efisien. Enten ngaji kula wis seneng kali ngaji kula, tapi mboten purun tekan masjid, menunggu rekaman. Dadi mangken buka lewat jawabane, sing penting ora ngerti isine. Padahal yang Gusti Allah nilai bukan hanya ngajinya, sampean memakmurkan masjid ini oleh Allah dinilai. Silaturahim bersama di dalam waktu pagi ini juga oleh Allah dinilai. Nah, piyambak ini kan sudah lama dalam struktur jabatannya itu difasilitasi oleh institusinya, umat, dinas, mewah, banyak ini pejabat eselon tinggi nih. Segala kebutuhan listrik wis gak bayar, air gak bayar, semua dibayar oleh, sampai pulsa HP lo gak melok tuku. Wis pokok isine urip iki koyo gak tau soro, barang pen. Muni yo, pensiun. Piyambake kan gak di omah, wong ku omah selangan, omah titipan. Barang kepingin di omah sambat. Yai, ternyata bangun rumah itu biayanya besar. Loh, kon kan ngerti tak? Wakilnya nopo, cerita. Dia sekian itu tidak pernah berpikir. Hidup pokoknya dimanjakan oleh kedudukannya itu loh. Akhirnya tahu rasa setelah pensiun, hidupnya dari uang pensiunan, pendapatannya sangat berkurang. Lalu berusaha untuk menjadi pengusaha, selalu gagal. Yang namanya orang sudah terbiasa ngalem, disuruh soro gak gelem, betul? Makanya nuwun sewu kula ningali pengusaha dari nol sukses, iku suwuneng kula. Dia merasakan yang namanya berbagai macam gejolak tantangan hidup. Terus tak warang ini. Nggih mboten napa jenengan kan wis suwe-suwe nak. Yang ngene iki durung suwe. Tapi mun mboten enak Ustaz. Makane belajar ya. Saya ulangi lagi. Yang nomor 3. Ini sing sering sak mangkin menjadi warna media sosial. Ada orang itu merasa, ingat hikam, titik sentuhnya perasaan. Merasa mulia karena sebab nasab. Sing rewah ben mesos ngono nggih. Sing merasa di badanku mengalir darah. Lah kula iku ben tau sekolah, perasaku yo. Darah di dalam tubuh manusia mek loro. Darah merah kalau darah merasa mulia karena ia keturunan macam-macam. Lah iki mungkin muni niki. Jare keturunane wong mulya, lah kok lambene bejat. Ini nanti akan membahas itu kan. Kata hikam dikatakan tiap-tiap kalimat yang keluar dari lisan membawa corak dari bentuk hati yang mengeluarkannya. Gak usah pamer rasa, pamer keturunan, delok nae akhlake wong iki. Kelakuane, omongane. Nah, sekarang kan ada. Pun nggih? Lah yang nomor 4 ini yang harus kita cari. Ada perasaan, bahkan bukan perasaan. Ini satu petunjuk hidup. Orang itu bisa menjadi mulia karena ilmu dan akhlak. Karena ilmu dan adab. Sampai dengarkan. Ada orang anaknya orang biasa, nggak punya terah orang-orang terhormat, tapi ilmunya orang ini tinggi, akhlaknya terpuji, kemana-mana disenangi orang. Ini yang saya sebut. Jadi
ada perasaan hidup merasa mulia, yang 3 imitasi, yang 1 sejati. Yang imitasi apa? Yaitu tadi, harta, jabatan, nasab. Meskipun juga nasab itu ada nilai positifnya, tapi tidak menjadi jaminan. Tapi yang sejati, asli, yang nomor 4, ilmu dan adab, akhlaknya orang. Hikam ini mengajari kita ilmu dan adab kita kepada Allah, kepada sesama makhluknya Allah Subhanallah. Oke? Terus ucapan tadi, kenapa hati orang-orang zaman sekarang itu tidak mudah khusyuk dan mata tidak mudah meneteskan air mata? Maka dijawab. Nah, ini di dalam syarah ini menyebut nama Syekh Muhammad bin Wasi. Nah, ini kita anggap sang pencerah. Ia mengatakan, kemungkinan yang demikian itu dari sebab engkau sendiri. Tadi sing takon dijawab, habis sing ditakoni. Lah begini-begini tergantung awakmu dhewe. Lalu apa katanya Syekh Muhammad bin Wasi? Sebab bila nasihat, ucapan itu keluar dari hati yang bersih, ikhlas, pasti masuk ke dalam hati. Sebaliknya, yang hanya berupa guban indah, lidah, dan fantasi belaka, ia akan masuk dari telinga, keluar ke telinga. Makanya bahasa Quran, sami'na itu ada 2. Ada sami'na wa atokna, ini hatinya orang bersih. Yang kedua, sami'na wa asoina, itu hatinya orang yang kotor. Nggih kula pirengaken mugi-mugi kula saged nglampahi. Iki sami'na wa atona. Kami dengar, kami taat. Yang kedua, sami'na wa asoina. Kami dengar dan kami buang. Makanya wong ngaji niku kabeh ngrungokno, tapi engko hasilnya gak podo. Ono dirungokno, diresapi, lalu mohon kepada Allah hidayah untuk bisa di jalan. Ono dirungokno terus dilalekno. Contoh, kalau waktu ngaos niku mbahas napa? Ya waktu nang masjid tak rungokno saiki wis gak eling kabeh. Ono ngoten niku. Lho gak eling ana loro. Siji asli karena oleh Allah dikurangi fungsi organ tubuh namanya PDI, penurunan daya ingat. Ono sing nomor loro pancene atine gak bening. Makane hidayah gak gelem mlebu. Monggo. Makane kula niku nggih biasa iku nek ngaji mbak nek khutbah Jumat ketuwara. Kula ngatur ana mimbar padha. Wonten tiyang niku kali kula kan ketinggal, saya kan melihat jamaah sak mono akeh mesti ana sing ngrungokno sampai mbenge niki madu-madu sangi cocoke mbenge. Wonten sing masalah luas ngometen. Iki munggo ana mlebu tak gak mlebu. Lah ngoten ngene ngaji hikam, biarkan saja. Manusia itu sudah masuk di suatu ruangan kados masjid ini membawa yaitu derajat masing-masing. Tadi misalnya ana siket lungguh ngajine dibuka wis senden niku ya delokno. Ya gak apa-apa terus dadak kok ngrungokno. Masih saya ngrungokno ya iso kula iki diparingi sandaran ya iso. Kok misalnya turu gak oleh wis pokoke membiasakan berpikir positif. Wis Bapak, aku sakno pek bengi iki mari melekan. Sip melok gelem jamaah alhamdulillah. Terus lha iki ngaji kok mulai dibuka sampai ditutup merem ae. Soperu sing merem mripate tok. Motone merem, atine merem. Nggih, pokoke muga-muga lah nyantol masih gak akeh nggih. Mun. Jadi kembali ke ini. Mari kita mulai kepingin ilmu itu bisa menjadikan martabat kemuliaan hidup. Makanya ikon ngaji saya, ngaji terus ngaji. Iku dieling-eling iku. Lah jenenge terus ngaji berarti harus istiqomah. Masih jadwalnya dipindah-pindah tetep ae. Ini kadang-kadang sing komen, wong biasa iku dina Minggu lah apa Sabtu.
sampean gak melok ngurusi wis komen. Berarti asli hati sampean ku elek ngene. Disini ya mungkin karena waktu itu kula ini kan ngikuti takmir. Kadang-kadang kala takmir ngikuti kula. Pokoke dadi wong ku gak usah diangel-angel gitu lho. Nggih. Bahasa ngeten. Ana sing gampang apa melok sing lho pas nika tasik mantun Idul Adha si ide hari Ahad pertama niku mungkin lho ada libur panjang biasa orang-orang itu memanfaatkan untuk mulai nang desane masing-masing. Makane kula yo gak nyindir, Mas yo meku wedel lho di Surabaya asline wong desa lho. Bener gak ngono kuwi? Wadah kalau koyo gak eling nek kula iku seneng ketika saya dulu masih merasakan di desa. Hidup itu tenang, ayem meskipun gak duwe apa-apa. Saiki terfasilitasi tapi atine ketar-ketir. Di mana letaknya? Karena ya itu hati kita sedang goncang. Nggih? Selanjutnya jadi jawabannya ini begini. Kemungkinan yang demikian itu dari sebab engkau sendiri. Sebab bila nasihat itu keluar dari hati yang ikhlas, pasti bisa masuk ke dalam hati. Sebaliknya, yang hanya berupa gubahan lidah dan fantasi belaka, maka ia masuk telinga, keluar telinga. Sampai pengajian nggih ngoten. Enten sing iso meresap, enten boten. Makanya jangan mengukur sebuah dakwah itu sukses karena hadirnya jamaah banyak. Saya ini sarjana dakwah. Tahu pengajian sukses sing teko. Lho sampeyan eling ben kono. Tapi muga-muga wis gak ono maneh. Ono wong teko di majelis pengajian, biasanya pengajian umum. Niku menunggu ucapannya sang nela, muni kiai gak cocok kare. Iku adik ngomong ngene ditomboki langsung tembus. Dadi teko iki gak ngono ngaji ngenteni. Talak balik kok kiai ini muni kucing berarti nanti kepiring niki. Masya Allah. Lah kok balak balik kiai ini muni kok misalnya jadi ucapan itu lah ini gak termasuk fitnatul kubra. Hati-hati nggih. Makanya sampai niku golek ilmu sing jelas ngoten. Wong golek ilmu ngenteni ana ucapan. Mari ngono tawambus. Masih sang-sangne gak aku bakal muni kiai itu duduk kiai ngono. Ngalir ana sik ditutno ae. Lah kono muni kucing, lah kono muni. Ini dulu pernah menjadi rame. Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu ia mengatakan keadaan hamba ini dalam kehidupan akan ketemu 4 perkara. Nah niki pelajaran. Kula panjenengan iki urip bakal dipethuki barang papat. Kata Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi. Yaitu pertama berupa nikmat. Wong urip iku mesti oleh Allah diberi limpahan nikmat. Ada nikmat kecil, ada nikmat besar, ada nikmat yang sempurna. Wis tak terangno ngene. Yang kedua, orang hidup itu pasti pernah didatangi namanya bala, ujian, coba. Yang nomor 3, setiap manusia itu ada kecenderungan kemungkinan hidup ini diberi oleh Allah, yaitu hidayah menjadi orang yang taat. Contoh, pagi ini banyak orang mengaku muslim, muslimah, tapi mungkin ia tidak hadir di masjid seperti ini. Di antaranya orang demikian ini mari kita doakan mudah-mudahan Allah diberi hidayah dan taufik. Karena di sini ketaatan itu terjadi ketika orang itu dilimpahi rahmat berupa hidayah dan taufik Allah. Yang nomor 4, setiap manusia itu dalam kehidupan dunia akan diberikan oleh Allah yaitu apa? Ujian beratnya iman menjadi maksiat. Eling nikmat, bala, taat,
taat dan maksiat. Itu mengiringi hidup kita. Kata siapa itu? Kata yaitu sang pencerah kolbu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ketika orang itu dilimpahi nikmat, hanya satu yang diminta oleh Allah, bersyukur. Saya kita koni, sampean bisa ikut ngaji subuh di Masjid Nur, di Masjid Mukimuddin niki. Ini termasuk nikmat bukan? Nikmat bukan? Ini nikmat besar. Ditambahi nikmat kecil. Nikmat besar itu adalah hidayah. Nikmat kecil itu fasilitas hidup. Nah masjid nggak bawa mobil, nah masjid nggak sepeda motor, nah masjid nggak bawa sandal, ini kan doanya kabeh to niki. Itu nikmat kecil. Nah, karena itu maka ketika kita bisa begini, cepat syukurilah. Lah syukur itu ingat sudah ngaji hikam nih. Syukur bukan lesannya bunyi alhamdulillah. Alhamdulillah itu namanya memuji Allah. Syukur itu tasarrufun nikmah bil khidmah. Menggunakan nikmatnya Allah untuk mengabdi kepada yang memberi nikmat. Awak dikai waras, pikiran ya bagus. Waktu ono melok jamaah, melok ngaji. Niku namanya mewujudkan syukur. Mana wis ngeten Qur'ane muni la azidannakum, ditambahi nikmat baru. Maka nih tiang niku nek panjene syukur, namanya hidup bahagia itu bertambah terus. Kula nek ndamel istilah wong urip bersyukur itu orang yang dilimpahi barokah. Contohnya barokah niku orang mengambil tisu ngene kotak niku lho, ditarik ini mesti metu terus nih. Itu contoh orang syukur. Apa tadi? Yazidu fi taatillah. Kenikmatannya mengantarkan taat kepada Allah. Sampai tinggali tisu nek juwo kok tempurus. Niku wong urip bahagia. Kayak pedot. Kalaupun sesaat hilang datang lagi. Enten tiyang niku ngaten. Alhamdulillah aku ya sering gak duit, tapi gak suwe sedina wis teko maneh. Ono kadung ilang gak balik-balik. Makane kenikmatan itu ada yang cepat selesai itu bah hilang. Bon. Yang kedua, ketika kita itu diberi oleh Allah bala, musibah, cobaan, jawabannya cuma satu, lapang dada, sabar. Nah wong urip iku wis gak iso lepas sampai cupo. Tak terangno iki kula niki wau berat. Jadi saya ini sudah berusaha untuk hadir karena kadung ngomong sampai Pak Bambang. Insyaallah saya kan dikirimi apa iku pamlet tak insyaallah hadir. Lah kok kula niki kenging diari. Wis kula weling pokoke. Guru kula ngomong, penyakit iku anggapen tamu. Tamu iku ana sing cepet mulih, ana sing kerasan. Maka ning ana penyakit itu cepet waras, ana sing suwe. Sampeyan ditakoni milih ndi? Mikira aku tak ngombe. Ayo coba. Lho kula niki wau waktu salat subuh di Pak Saiful, kula ning merenung ngene, muga-muga Pak Saiful nek maca ayat aja dawa-dawa. Soale peteng kula suwagit. Iki nek dawa aku iso ngeblang kok kene. Iki Pak ya cukupan. Matur ngoten kula sik saged. Barang kula wis cekel. Pokoke kula nek maos zikirin Nabi Ilyas kali Nabi Khidir. Penyakit ngwali. Ngeten iki sehat. Tapi mbok iki kok nek metu teko kene iki kok. Lho ngeten iki satu gambaran tamu cepet mulai ana sing kerasan. Makane niki tapi gale melok kula. Kula iku nek lara kok suwe ditambah nika waras-waras. Biasa kula niku ngomong dhewe. Lah wong nek ngomong dhewe gak ana kancane dianggep wong. Wong lho sampean sombonge ngene gurune niku. Ngeten. Kadang-kadang tak jangan ngomong. Sing nate kula cerita lara watu, masyaallah, obat watu model opo ae dokter sampai spesialis. Kok gak laku guru ngomong tamu durung waktune. Terus kalau iku ngomong ngeten. Tapi tak batin nek dikrungokno ketok ana wong krungu. Ndak jerane.
Watu nek pancen kon iki sik kerasan manggon ndok awakku. Sing ngirim watu nang aku lak Gusti Allah. Ya gak apa-apa manggono, tapi ojo mengganggu aktivitasku. Nek aku waktune ngaji, tolong apa? Nek aku tuh ngaji, tolong kon ojo ngrewui yo. Iku ngomong dhewe ambek waktu. Ya Allah di perumahan sebelah selatan mriku. Kula salam waktu meneng cep. Sampai enten orang dekat saya. Loh kok iso ya? Ya iso, sing gawe Gusti. Lah iki mang wis tajak rundingan. Rundingan ambek ngaji hikam ngaji wong sampel, mboten lha apa sampel. Barang mantun kula tutup salam, durung mudhun kok podium. Waktu maneh. Jawabane napa, Pak? Jawabane tamune durung waktune. Tapi njaluk nang Allah. Wong lara kudu berobat itu ikhtiar. Bersamaan itu Allah menurunkan rahmat, ya Allah, angkatlah penyakit yang ada di badan saya. Oh, oleh betul mana apa ngoten itu? Nggih. Sekarang yang nomor 3. Dan jika engkau mampu melakukan ketaatan, maka sadarilah dalam hatimu kamu bisa mampu itu karena karunia Allah. Jangan merasa bisa taat, tapi bisalah untuk merasakan taat. Alhamdulillah aku ki masih wis tuwa ya sik diparingi Gusti Allah, ya iku sik diparingi Gusti Allah. Iso melok jamak subuh. Iki sing bener iki. Sebab ketika kita bisa taat, jangan itu karena kita mampu. Kita itu bisa taat karena karunia Allah. Nomor 4, dan apabila kita tergelincir berbuat dosa atau maksiat, maka percepatlah untuk tobat. Orang khilaf itu manusiawi, tapi Allah membuka ruang, namanya toh. Makanya jenengan ini mari sembahyang yo cepet-cepet nang buyar ya. Paling enggak lah zikir singkat maca istighfar tak apa. Dan ini ada banyak amalan-amalan istighfar kata. Satu di antaranya sing kula ngada sanad ilmu nek mari asar. Habis salat asar nggih, baik sampean jamaah di masjid maupun gak jamaah di rumah. Sampean maos niki. Astagfirullah innahu kana ghafara. Astagfirullah innahu kana ghafar. Niku dibaca 70 kali. Dosa sampeyan entek bersih. Mboten ngoten mawon. Dosane wong tua sampeyan bapak ibu oleh Allah dihapus. Ini tanda-tandanya anak soleh. Selain dia minta ampunan kepada Allah, dia ini memohonkan keberkahan istighfar ini, dosanya oleh Allah, orang tua kita dosanya dihapus. Makanya ojo mikir awake dhewe tok. Orang tua kita itu dulu pernah bercita-cita agar hidup kita ini bisa bahagia. Maka ingatlah kepada orang tua. Kula golek ngomong itu di pondok saya, di santri saya, di jamaah. Wong urip iku ojo sampai pedhot ambek wong meguru, ojo sampai pedhot karo dilengene. Sampean rumasan di guru, kadang-kala beda pendapat, gak apa-apa. Aku gak cocok sama ucapan ustadz iki atau kiai gitu. Gak apa-apa. Tapi jangan hubungan batinnya putus. Sampean bu cara sampean nek kula niku nek mandul salat tahajud kan nenten waktu panjang kula damel ndongakno guru-guru kula sedaya. Kenapa saya belum bisa membalas jasanya? Beliau sudah kapundhut. Cara kita sebagai murid santri, sebagai jamaah bagaimana? Ya paling tidak didoakan. Paling enggak lah, yaitu dengan tabaruk surat Al-Fatihah diniati mendoakan guru. Insya Allah ilmu gak putus, nyambung terus. Oke? Nah sekarang dari pensarah hikam ini saya temukan salah satunya itu ngeten. Berkaitan dengan yaitu ucapan dalam lesan dari sebab yaitu suasana ada di dalam hati. Syekh
sang pensara kitab hikam diantaranya mengatakan gini, manusia itu dibedakan ada 3 kelompok. Nah, ngeten iki ilmu. Kalau jangan gak iso membuat rumusan ngeten, kita belajar kepada orang yang lebih dulu tahu. Nah, apa katanya Syekh Zahru? Manusia itu dibedakan ada 3 macam. Pertama, pembicara yang terhimpun. Kedua, pembicara yang terdengar. Dan yang ketiga, pembicara yang tertolak. Wong ngomong iku model telu. Ada pembicara yang terhimpun, pembicara yang terdengar dan yang tertolak. Apa bedanya? Nah, keterangannya insya Allah gitu. Pembicara yang terhimpun adalah pembicara yang isyarahnya bermanfaat dan ucapannya membawa faedah. Jadi enten orang ngomong tidak harus menjadi penceramah. Ucapan sampean ngobrol dengan siapalah, teman, konco atau keluarga. Kalau sampean masuk golongan nomor 1, yaitu pembicara yang terhimpun, maka ungkapan-ungkapan ucapan panjenengan itu membawa manfaat bagi orang yang mendengarkan dan bisa membawa faedah. Ya, nomor 2, yaitu pembicara yang perkataannya yang disebut pembicaraan yang terdengar. Perkataannya dianggap manis, isaronya bisa mudah dipahami. Oh, jadi terdengar kalimatnya itu. Dan nek ngomong enak, meresap nang ati, manis. Ini beda dengan orang bisa bicara bahasa puitis. Puisi itu tidak mesti hatinya bersih loh. Makanya pelawak meskipun guyung-guyu durung karuan atine seneng, pancene nyambet gaene dikongkong guyokno wong. Nah, ya dikatakan tadi yang namanya pembicara yang terdengar adalah pembicara yang perkataannya, ucapannya manis dan isaronya gampang dipahami. Makanya kula ngaji niku terlepas di grassroots, orang-orang biasa, di intelektual, saya sama. Paling-paling bedanya yaitu bahasa, tapi tekanannya sama. Saya tidak harus bicara di depan orang ini harus bahasanya yang begini akademik. Belum tentu masuk ke hati juga. Makanya sing didandani duduk lesane, tapi hati ini. Yang nomor 3 katanya Syekh Zahru, yang disebut dengan pembicara yang tertolak. Oh, jenenge tertolak. Pembicara yang ucapannya dimuntahkan oleh telinga, tidak menghasilkan manfaat apa-apa. Ya sama tadi, samina wa asoina, melbu kuping kanan, keluar kuping, mari dirasakan. Karena itu kita ngobrol dengan orang akan terasa setelah pisah. Sebenarnya ngomong kepin ketemu mana aku. Ngeten niku. Ono ngene. Bisa naik muga-muga ya Allah jadi pedhot nambah wong iku mana. Dadi iku gambaran, saya iku ngaji ketemu ndok hikam. Lesan iki cuma duta utusan menyampaikan isi hati. Makane wongku nek husnudzon atine bersih, nek suudzon atine monggo. Ayo tak takoni. Nuwun sewu. Iki membuat contoh sing gampang. Duwe bojo biasane mulene tepat waktu kerja iku. Dadak iki kok telat terus. Semakin lama kok telat tambah dawa. Kira-kira bojo iki ndok omah iku perasaane apa ya? Biasa iku jam 3 jam 4 wis teko. Iki kok mari teko mari maghrib. Marunu marisa. Marunu mari Umar sopo. Terus perasaannya nih, ya mungkin iki ndok ngene kantor wakil penggawean. Mungkin jalane macet. Mungkin yang ketiga beda. Jangan. Niki lho gampang. Angel lho. Angel. Makanya mari membiasakan berpikir positif.
Wis delok apike ae lah. Aku eling Yai Bukhari Bojonegoro. Umur iku rada awet, nek delok apa iku nyawangi positif ngoten. Di umur kepala 6 ke atas, iku aja nambahi negatif. Kok ali awak dhewe sik nom-nomane kakek negatif ya. Sengene wis alhamdulillah. Dilokno wong sengene alhamdulillah, panjenengan aku ben biasa ngilokno wong. Makane saiki nang Gusti Allah diwales tuwekku dilokno. Iku jenenge tahu diri. Padha ngolong ngamuk gak karu-karuan. Wis pokoke tiyang niku nek wis berpositif iku selalu ketok apike ayo. Waktune biyen dinas bayarane bojone akeh disyukuri. Wis pensiun mek jagakno pensiunan ya sik. Kok gak jawab ya? Ya disyukuri, ngoten lho, nggih. Angel. Ngoten niku, tapi tetap belajar. Yang terakhir, apabila hati itu bersinar, bercahaya, kata hikam, niscaya ucapannya keluar dengan yaitu cahaya. Sehingga telinga tidak membuangnya, hati tidak mengingkari. Karena pakaiannya adalah cahaya. Apakah cahaya itu? Yaitu resapan daripada kejujuran, kebenaran yang tertampakkan. Uangku nek jujur, lesane atine padha niku jenenge mukmin. Uangku nek gak jujur, lesane ambek atine iku jenenge munafik. Karena itu kuncinya mek ngeten. Lebih dulu mana yang harus diperbaiki? Lesannya atau hatinya? Nek kula ya karo-karo ditandani. Kadangkala tiang niku kan mencari makna hakikat tapi syariatnya hilang. Wis padha-padha apike ngoten nek ngomong sing apik, tapi omong apik ku budal teko ati sing apik. Jangan diucapkan ketika itu membuat orang lain merasa kesakitan. Saya kira enggak. Nek mari ngilokno wong ku muni ngene. Alhamdulillah wis puas atiku. Lha apa? Tak wil ngono. Sampeyan bayang ngilokno wong muni alhamdulillah iku nggih nuwun sewu padha karo ngombe gak dilebokno cangkem lho kuping ngoten. Iku nama zalim. Mudah-mudahan ngaji kami iki meresap pelan-pelan awak dhewe iki gak kapiken wong, betul? Tapi belajar untuk memperbaiki diri. Termasuk sing ngomong iki. Masih kula dhewe iki ya wis sekarang kepala 3, kepala 6. Tapi kula wis krasa ngeten lho nggih, tiyang nek wis merasa tuwa niku nggih. Biasae kesehatan wis gak iso kaya biyen. Betul? Nomor loro sing paling sering niku kewampang lalian. Lali. Bojo iso lali. Tapi ono gak lali blas ono. Apa? Akane nek dhuwit ku ero. Mbah jenengan iki terusipun pekun niki dhuwit pinten, Mbah? Ya 100 wong abang ngono. Jadi ternyata dunia ini godaan. Nggih cekap nggih. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiq li amalan makbula wa hab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah minal hadam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri amri azim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban
khashi'ah, wa nas'aluka ilman nafi'ah, wa nas'aluka yaqinan shadiqah, wa nas'aluka dinan qayyimah, wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukran alal afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.